Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali lagi pada ucapan Imam Syatibi tadi, bahwa bid'ah itu membuat suatu ibadah tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, kata Imam Syatibi, sahibul bid'ah tunza' minhul ismah wa yuwakkal ila nafsih. Pelaku bid'ah akan Allah cabut darinya al-ismah, keselamatan, dan Allah akan serahkan dia kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, kata Imam Syatibi, al-mashi ila al-mubtadi' wal muwaqqir lahu mu'inun ala hadimil Islam. Orang yang memuliakan, mendukung al-mubtadi', pencetus bid'ah, maka dia telah menolong untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang keempat, kata Imam Syatibi, al-mubtadi' yazdadu minallahi bu'da. Pelaku bid'ah itu semakin hari akan semakin jauh dari Allah Jalla wa Ala. Yang ke berapa? Yang kelima, kata beliau, al-bid'ah madhunnatu ilqa'il adawah wal baghdha baina al-Islam. Bid'ah merupakan sumber pertikaian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Betul, sangat betul. Yang ini bangga kami memiliki tarekat ini, kalian punya tarekat apa? Ya ini menganggap konteks zikirnya lebih benar, yang itu menganggap konteks zikirnya juga lebih benar. Tatkala dilakukan di waktu yang sama dengan suara yang keras, dengan cara yang berbeda-beda, akan membuka pintu pertikaian dan peperangan di antara mereka. Tetapi tatkala kaum muslimin semuanya berzikir sebagai contoh, sesuai dengan konteks zikir yang Nabi ajarkan, ini tidak akan menciptakan kedengkian dan permusuhan di antara mereka, karena mereka tahu semuanya sama. Yang keenam, kata Imam Syatibi, al-bid'ah mani'atun min syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu akan menjadi penghalang seorang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa? Yang ketujuh, kata beliau, al-bid'ah rafi'atun lis-sunan allati tuqabiluha. Bid'ah itu akan menghilangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang serupa dengannya. Yang ke-8, alal mubtadi' ithmun man 'amila bil bid'ati ila yaumil qiyamah. Pelaku atau pencetus bid'ah, dia akan menanggung dosa orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Dosa MLM. Dosa jariyah. Naam. Yang ke-8, al-mubtadi' laisa lahu taubah. Yang ke-9, ahlul bid'ah itu ditutup pintu taubat untuknya sampai dia meninggalkan kebid'ahan tersebut. Yang ke-10, kata Imam Syatibi, al-mubtadi' yulqa alaihi dhillu fid dunya wal ghadab min Allah. Ahlul bid'ah itu akan Allah timpakan kepadanya kehinaan di dunia ini dan kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Yang ke-11, al-mubtadi' ba'idun an hawdhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah itu akan jauh dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, yang ke-12 adalah al-khawfu 'alal mubtadi' an yakuna kafira. Ahlul bid'ah itu amat dikhawatirkan akan murtad, akan kafir, tanpa ia sadari. Apalagi kalau sudah sampai menganggap metode ibadah yang sedang ia lakukan lebih baik daripada metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bahkan sampai sebagian mereka mengharamkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mempertahankan bid'ahnya. Bahkan bukan sekedar melarang, bahkan memerangi orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, al-khawfu 'alal mubtadi' min su'il khatimah. Ahlul bid'ah itu sangat dikhawatirkan mati su'ul khatimah,
Ya, karena dia menganggap apa yang dia lakukan adalah sebagai pintu surga untuknya dan tidak merasa bersalah. Orang terus-menerus memujinya atas bid'ah tersebut. Yang ke-14, akan menghitam wajahnya di akhirat nanti. Yang berikutnya, al-bara'atu minal mubtadi'. Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin berlepas diri darinya. Kemudian yang ke-16, yang ke-16, yukhsha alaihi fitnah, dikhawatirkan ya, fitnah terhadap dirinya. Dia akan jatuh ke dalam berbagai fitnah, ya, penyimpangan, ya. Tidak hanya pada penyimpangan yang sedang ia lakukan. Dan perlu diketahui definisi ahlul bidah. Kata Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi, ketika ditanyakan siapa itu ahlul bidah, yaitu orang yang melakukan suatu ibadah dengan hawa nafsunya dan dia tahu ya itu tidak ada dalilnya. Adapun keumuman masyarakat yang ikut-ikutan melakukannya, maka tidak boleh dinamakan dengan ahlul bidah. Tidak boleh diterapkan kepada mereka ucapan-ucapan ulama salaf terkait ahlul bidah, ya. Tetapi ya, mereka melakukannya karena ketidaktahuan atau syubhat yang mereka anggap itu dalil yang ilmiah. Ini beberapa akibat buruk terhadap ahlul bidah. Ini disebutkan oleh siapa? Al-Imam Asy-Syatibi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Nah,